Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Ma'lufatul Maula akan mempresentasikan tugas pembangunan pertanian. Apa sih pembangunan pertanian itu? Menurut beberapa para ahli, yaitu bernama A.T. Moser, di dalam bukunya yaitu Getting Agricultural Moving, bahwa pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral daripada pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Dan secara luas, pembangunan pertanian bukan hanya proses kegiatan menambah produksi pertanian, melainkan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, perilaku, lembaga, dan sebagainya, demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Lalu selanjutnya, menurut Banoe Wijojo pada tahun 1979, pembangunan pertanian adalah semua usaha di bidang pertanian dalam arti luas sampai dengan usaha-usaha kecil sampingan seperti memelihara ternak, ikan, dalam rangka meningkatkan kemajuannya. Lalu menurut A.T. Moser pada tahun 1983, pembangunan pertanian adalah usaha untuk meningkatkan produksi pertanian baik kuantitas maupun kualitas. Lalu ada tahap pembangunan di mana pertanian tradisional produksinya itu rendah sebab hanya menggunakan peralatan yang sederhana. Selain itu, penggunaan modal juga hanya sedikit sekali, sedangkan tanah dan tenaga kerjanya merupakan faktor yang dominan. Sedangkan pertanian tradisional menuju modern, pada tahap ini sudah mulai mengenal atau menggunakan alat yang sudah modern, seperti traktor dan penggunaan alat-alat sederhana yang dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Lalu ada pertanian modern, di mana pada tahap ini pertanian sudah maju, dan pada tahap ini pertanian pengadahan pangan hanya untuk dirinya dan penjual, bukan lagi untuk tujuan pokok. Lalu ada aspek-aspek dalam pembangunan pertanian, di mana pembangunan pertanian itu mengelola sumber daya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan manusia. Usaha tersebut mencakup pertanian dalam arti luas, yaitu tanaman, ternak, maupun ikan dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani, meningkatkan pertumbuhan pertanian secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan hidup. Lalu selanjutnya ada tujuan pembangunan pertanian, di mana menurut garis-garis besar haluan negara atau GGBHN dan pelaksanaan Pelita 2, pembangunan pertanian ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas pangan menuju swasembada karbohidrat non-terigu, sekaligus meningkatkan gizi masyarakat. Lalu yang kedua, meningkatkan tingkat hidup petani melalui peningkatan penghasilan petani. Ketiga, memperluas lapangan kerja di sektor pertanian dalam rangka perataan pendapatan. Lalu yang keempat, meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi impor hasil pertanian. Dan yang terakhir, meningkatkan dukungan yang kuat terhadap pembangunan industri untuk menghasilkan barang jadi atau barang setengah jadi. Ada ruang lingkup pembangunan pertanian, di mana usaha pokok pembangunan pertanian secara terus-menerus ditingkatkan melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi. Lalu ada syarat-syarat pembangunan pertanian, di mana yang pertama yaitu harus ada pengangkutan yang lancar dan kontinu. Yang kedua, adanya pasar untuk hasil usaha pertanian. Yang ketiga, teknologi yang senantiasa berkembang. Yang keempat, tersedianya bahan-bahan dan alat produksi secara lokal. Dan yang terakhir, adanya perangsang produk bagi para petani. Lalu selanjutnya ada strategi modernisasi pertanian,
Arti dari modernisasi yaitu perubahan, di mana dalam pembangunan pertanian itu yang berupa itu perubahan teknologi dan inovasi. Pada sebagian besar negara-negara sedang berkembang, teknologi baru di bidang pertanian dan inovasi dalam kegiatan pertanian merupakan prasyarat bagi upaya-upaya dalam peningkatan output maupun produktivitas, di mana perbaikan pola pemilikan tanah atau yang disebut land reform dari segi kemanusiaan, keterkaitan petani kecil terhadap tanahnya sangat mendalam. Apabila petani kehilangan tanahnya atau ia jatuh miskin karena dicekik utang, maka bukan hanya keadaan lahiriah saja yang ruda, tetapi rasa kepercayaan pada dirinya sendiri itu untuk memperbaiki dirinya dan keluarga itu bisa hancur. Lalu kebijakan-kebijakan penunjang seluruh keuntungan dari pembangunan usaha tani kecil tidak akan bisa dicapai jika pemerintah tidak menciptakan kebijakan atau sistem kelembagaan yang menunjang, misalnya berupa insentif yang diperlukan, kesempatan berusaha dalam kegiatan ekonomi, dan kemudahan untuk memperoleh input. Lalu tujuan pembangunan terpadu, pembangunan pedesaan terutama sekali masih tergantung pada kemajuan usaha tani, di mana kemajuan itu meliputi perbaikan hidup termasuk pendapatan, pendidikan, kesehatan, atau nutrisi. Lalu mengurangi ketimpangan pemerataan pendapatan di pedesaan dari ketimpangan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, serta kesempatan-kesempatan berusaha dan perbaikan kapasitas sektor pedesaan dari waktu ke waktu. Lalu di sini ada kebijakan pertanian di Indonesia, yaitu ada dua, di mana ada BIMAS dan INMAS. BIMAS itu merupakan bimbingan massal yang selanjutnya disingkat menjadi BIMAS. Lah, BIMAS itu merupakan suatu sistem manajemen pembangunan pertanian untuk menggerakkan partisipasi petani secara massal dengan berorientasi pada koordinasi penyelenggaraan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program. Jadi, BIMAS itu ada dua, yaitu program BIMAS nasional dan program BIMAS wilayah. Selanjutnya ada INMAS yang panjangan dari instruksi massal, yaitu suatu program intensifikasi yang dilaksanakan melalui pemberian program kredit usaha bagi petani sebagai langkah kelanjutan bagi para peserta BIMAS. Tujuan kegiatan penyuluhan adalah agar para petani sasaran mengadopsi panca usaha tani. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.